Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wifipedia. Di video kali ini kita mau merekomendasikan salah satu switch hub manageable terbaik, termurah dan juga terbanyak fiturnya dan termurah, terbanyak, terjos pokoknya lah. Terbanyak dijual di online shop. Ini adalah Ruijie RGES 208GC. 208GC. Ini salah satu switch hub buatannya Ruijie dan ini adalah switch hub managed. Jadi kita bisa konfigurasi. Kita bisa membuat jalur-jalur virtual LAN di switch hub ini dan ini harganya sangat-sangat terjangkau. Pokoknya di bawah 1 juta lah ya ini harganya. Ini ada cloudnya. Ada cloudnya. Ya, apalagi? Jarang iya. Apalagi switch hub. Tapi untuk produk-produk dari Ruijie memang kebanyakan ada cloudnya ya. Ada cloudnya. Cloud. Nah, oke. Dan langsung saja kita coba unboxing seperti apa dalamnya. Kita gaskan. Ini dia Ruijie RGES 208GC. Nah, seperti biasa dalam paket penjualannya kita dapat kartu garansi dan juga quick start gate. Karena kita sudah pro jadi kita tidak usah membaca quick start gate-nya. Betul sekali, kita buang saja. Dan selanjutnya kita dapat switch manageable-nya ya. Dan material dipakai ini terbuat dari besi ya. Jadi ini materialnya besi full metal. Dan ini sudah ada groundingnya juga. Jadi ini nanti sangat aman. RGES 208 artinya dia punya 8 buah port Ethernet yang semuanya sudah full gigabit. Dan kita juga dapat adaptor. Nah, untuk adaptornya sendiri 5 volt 1 ampere. Terus si Ruijie ini juga dia seperti yang tadi Ucup katakan, dia lifetime free cloud management. Jadi si Ruijie RGES 208GC ini dia punya cloud yang nanti bisa kita konekkan ke akun Ruijie Cloud kita yang bisa kita kontrol dari mana-mana dan kita pantau dari mana-mana untuk switch hub managed dari Ruijie ini. Kemudian dia fanless, artinya dia tidak punya kipas. Mas. Sehingga dia tidak bising, hemat listrik dan juga karena materialnya dari besi jadi coolingnya cukup aman karena nanti dia terkonduktor di besinya, begitu kawanku. Dan dia punya remote maintenance dan dia sudah HD video transmission, artinya dia bisa dirancang untuk tidak hanya membawa data internet saja. Artinya kalau misalkan kita punya file, kita punya server, kita punya CCTV, kita punya apapun, bisa dikontrol dengan baik oleh si switch Ruijie dari RGES 208GC ini. Dan untuk switching capacity dari Ruijie RGES 208GC ini sebesar 16 gigabit per second. Jadi itu sebuah switching capacity yang cukup ideal sebenarnya untuk sebuah switch hub di bawah 1 jutaan. Dan ini sudah gigabit semuanya dan kontrol datanya juga sangat-sangat pintar kalau si switch management RGES 208GC. Langsung saja kita akan coba dan kita nyalakan, kita uji performanya seperti apa dan ini akan layakkah kita gunakan untuk menggempur dunia jaringan di tahun 2024. Kita gaskan, kita nyalakan, Cuk. Oke, kita nyalakan. Langsung saja kita pasang untuk adaptornya. Setelah terpasang dengan bagus, lalu ada lampu status yang akan menyala yaitu warnanya kuning. Nah, seperti ini. Ini sudah menyala ya, Mas? Betul sekali. Ini dia sudah menyala. Jadi switch managed termasuk switchnya di Ruijie ini, dia itu ketika kita nyalakan di mode pabriknya dia akan menjadi switch hub biasa, artinya switch hub unmanaged. Tapi kita nanti bisa atur dengan IP static. Jadi ini dia itu sudah menjadi switch unmanageable. Jadi kalau kita tancapkan satu buah port LAN maka dia akan mengcloning semua LAN-nya atau ethernya yang ada di switch hub ini menjadi port LAN yang perangkat sebelumnya. Jadi karena dia itu switch unmanaged. Lalu kita coba sekarang tancapkan ke salah satu server kita dan kita akan coba uji apakah datanya benar-benar real time dan berapa bandwidth yang bisa dilewati oleh si Ruijie RGES 208GC ini. Langsung kita uji performanya dan kita coba lihat seperti apa dalamnya. Kita gaskan. Oke, sekarang Ruijie RGES 208GC nya sudah menyala dan kita sudah tancapkan ke laptop saya dan sekarang kita konfigurasi dan coba lihat UI-nya seperti apa. Jadi karena ini switch hub manageable tentu dia punya IP address ya, Cuk ya. Kalau nggak mau managed ini langsung jadi switch unmanaged. Jadi seperti switch hub biasa ya. Seperti switch hub biasa. Nah, ini karena kita mau coba VLAN-nya, lihat UI-nya seperti apa, kita harus setting atau konfigurasi IP-nya secara statik. Ini saya konfigurasi dulu IP-nya secara statik. Untuk Ruijie RGES 208GC ini IP-nya berapa, Cuk? 10.44 10.44.77.200 ya. Berarti kita bikin segmen yang sama yaitu 201 ini 202, 203 lah bebas. Ya, bebas. Sesuaikan dengan keinginan. Nah, ini sudah terhubung statusnya. Nah, ini kita tinggal buka
Google di Chrome. Chrome. Ini saya buka, kita akses 10.44.7.200. Kita enter. Nah, ini nanti kita masukkan passwordnya. Dan ini dia homepage dari Switch Hub Ruiji RGS 208GC. Jadi UI-nya ini bagus banget ya. Nggak kayak Switch Hub Manager yang biasanya UI-nya jelek-jelek. Ini UI-nya rapih banget, oke banget. Dan konfigurasinya juga lengkap sekali. Ini status-statusnya, Job. Jadi kita bisa atur-atur di sini, VLAN-VLAN-nya statusnya kita bisa lihat di sini, dan ini juga bisa terhubung ke cloud-nya Cloud Ruiji. Kalau dia terlewati akses internet ya, teman-teman. Nanti kita bisa setting menggunakan handphone. Betul sekali. Dan kita coba lihat di bagian sistem setting, ini ada device info. Ini kita lihat infonya, firmware-nya, SN-nya berapa. Kalau misalkan kita mau koneksikan. Ini IP settingnya, kita mau konfigurasi IP address-nya di sini juga bisa, ada account settingnya, mau ganti-ganti password. Seperti tadi saat kita login itu dibuatnya di sini. Nah, kemudian reboot, kita mau reboot dan upgrade firmware-nya. Kemudian mau restore ke default atau kembali ke pengaturan pabrik bisa. Terus di monitoringnya juga lengkap, ada switch monitoring. Jadi ada IP berapa saja yang lewat di sini, kemudian port static. Ini kita bisa atur juga kabel diagnostik, ini jarang ada ini di konfigurasi router. Nah, ini disertakan juga kabel diagnostik untuk menilai apakah LAN yang kita gunakan atau transmisi yang kita gunakan ini oke. Dan ada loop guard untuk mencegah terjadinya looping atau diterimanya berbagai macam sumber internet di dalam satu port atau VLAN yang sama. Itu dia tidak akan bisa. Kemudian switch settingnya ada port setting. Ada port mirroring juga, ada port isolation juga, ada static MAC, ada search MAC list, DHCP snowping. Ini semuanya lengkap banget konfigurasinya di Ruiji RGS 208GC-nya. Dan kalau misalkan jenengan mau buat VLAN ya, Cuk ya. Kalau kita pengen bikin VLAN, itu ada di VLAN setting ini, Cuk. Di VLAN setting. Nah, nanti ada VLAN member ini untuk menambahkan VLAN-nya. Kalau misalkan mau bikin VLAN, kita tinggal enable-kan aja. Dan cara membuatnya juga cukup mudah. Oh, gampang banget. Pengen misalkan apa? VLAN ID 20 gitu ya. 20. Kita tinggal add bar. Dan sudah menjadi VLAN. Iya, sudah jadi VLAN. Nah, kita kemarin kan Cisco kan membuat terminal sangat sulit sekali. Rumit sekali ya, kawan. Dicerna oleh awam. Nah, ini bisa kita inputkan secara gampang. Kemudian VLAN settingnya di sini kita bisa atur port mana yang mau tergabung di VLAN itu. Misalkan port 123 ini kita akseskan ke VLAN 20. Kita tinggal save, nanti dia akan masuk, lihat di bawahnya statusnya aksesnya VLAN 20. Jadi dia masuk anggota dari VLAN 20. Terus dia juga ada punya QoS setting atau limitasi bandwidth. Seperti di router ya, Mas? Seperti di router. Kita jadi bisa memanage bandwidth. Betul banget. Dan ini misalkan port ini mau saya kasih limitasi, misalkan port 1 tipenya input, kita enable kan, mau kita kasih limitasi bandwidth 50 Mbps atau 50 MB. Di sini juga bisa kita tinggal masuk. Jadi untuk kalian yang mau melimit bandwidth tapi tidak terlalu mudeng di mikrotik, kita bisa menggunakan setup dari Ruiji ini. Nah, betul sekali untuk membatasi bandwidth yang lewat. Sekarang kita akan coba untuk melewatkan bandwidth sebesar apa sih sebenarnya bandwidth yang bisa dilewatkan ke Ruiji RGS 208GC ini. Kita gasan. Oke, sekarang kita akan coba lewatkan bandwidth ke RGS 208GC. Kira-kira yang lewat bisa berapa Mbps ya, coba ya? Iya, karena ini kan di speknya kan 1 giga. 1 gigabit. Nah, ini kebetulan sudah kita tancapkan kabelan yang semuanya ini sudah, ini Cat 6 ya. Cat 6. Ini Cat 5e dan ini juga gigabit, semuanya sudah support gigabit. Jadi ini cukup ideal untuk kita melakukan pengetesan. Nah, ini kita sudah akan lakukan pengetesan dengan library speed test untuk menilai seberapa besar bandwidth yang bisa kita lewatkan. Ini kita start. Dan pengetesan ini juga kita aplikasikan di beberapa pengujian ya, Mas. Iya, betul sekali. Punya dari Cisco juga kita pakai ini. Dan semuanya ini bisa kita nilai lah dari sini. Nah, ini kita dapat kecepatan download 867 Mbps, untuk uploadnya 963 Mbps. Jadi sudah cukup besar ini. Besar banget. Ini pure gigabit sih. Kalau gigabit memang bisa dilewatinya segini nih. Dan ini ada beberapa switch yang sebenarnya speknya gigabit tapi tidak kuat sampai dengan segini tuh ya juga banyak. Tapi ini dia pure gigabit dan dia bisa dilewati bandwidth sampai dengan 867 Mbps. Kalau kita start lagi, kita lakukan ujian tes lagi. Kedua ya. Apakah konsisten? Konsisten sekali. Ini 820 lah, ini dan di 800 MB lah. Downloadnya konsisten 800-an. Untuk uploadnya juga 900-an, 950-an.
jadi nggak drop ya dia ya. Seperti itu. Nah ini hasilnya dari bandwidth yang bisa dilewatkan. Menurut saya sih ini cukup ideal ya kalau misalkan teman-teman mau memakai switch ini dan bandwidthnya juga besar, atau misalkan untuk banyak switching capacity, switch capacity-nya juga sudah besar 16 gigabit, itu termasuk gede banget sih. Itu saja sih pengujiannya. Dan itu dia review singkat dari Ruiji RGS 208GC teman-teman. Tadi sudah kita uji juga bandwidth yang bisa dilewati cukup besar, dan ini juga sangat-sangat recommended. Harganya terjangkau sekali. Kalau misalkan Anda mencari switch hub managed harganya di bawah 1 jutaan atau terjangkau dan bisa connect ke cloud, apalagi pilihannya kalau bukan Ruiji RGS 208GC ini. Dan ini juga bisa dilewati transmisi selain jaringan juga atau internet. Jadi bisa data, bisa file, bisa apapun. Dia sudah pinter banget memilah-milah file tersebut. Itu saja dari kita. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Nanti link pembeliannya juga kita sertakan di bawah di deskripsi video. Betul sekali. Dan kalau jangan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wifipedia. Kita pamit. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Saya Nanang MRK. Dan saya Bang Ucup. Ini Wifipedia.